Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifat. Fa atma'annat qulubuhum bitauhid. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung kita, panutan besar kita, Nabi akhir zaman, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para ikhwanul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya saya di sini adalah bukan karena pegal berdiri, tetapi duduknya saya di sini adalah ingin menyampaikan keutamaan satu kalimat yang kalimatnya ini simple. Dan banyak dari kita yang bahkan ngeremehin kalimat ini. Tapi jangan salah, kalimat ini adalah kalimat yang sangat mulia. Yang saking mulianya kalimat ini, Allah jadikan kalimat ini adalah sebagai perawalan dari seluruh surah di Al-Quran. Yang dimana para ulama-ulama mengawali karangan-karangan kitabnya dengan kalimat yang mulia ini. Yang jikalau dimana setan dibacakan kalimat yang mulia ini, maka setan itu akan terbakar, akan mencair semeleleh-melelehnya. Ada yang tahu kalimat apa yang dimaksud saya ini? Kalimat yang saya maksud di sini adalah kalimat mulia, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwanul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Atha meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala turun kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka mendung menjauh ke timur. Angin tenang, laut bergolak, binatang mendengarkan dengan telinganya, setan dilempari dari langit. Dan dengan keagungan Allah, Allah bersumpah dengan keagungannya. Tidaklah namanya disebut atas penyakit kecuali Dia menyembuhkannya. Dan tidaklah namanya disebut atas suatu kecuali Dia memberkatinya. Subhanallah. Para ikhwanul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat di atas bisa disimpulkan bahwasanya kalimat bismillah ini udah bukan main lagi keutamaannya, keagungannya, kemuliaannya udah bukan main lagi, udah sangat mulia sekali. Dan adapun salah satu keutamaan dari kalimat bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebagai bisa membakar setan-setan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma min abdin yakul bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitanu kama yazubu rasasu al-nar." Yang artinya, tidaklah seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali setan mencair seperti timah yang mencair di atas api. Dulu ada seorang mukmin namanya Qais bin Hajjaj. Beliau ini bercerita bahwasanya ada setan yang masuk dalam tubuh beliau. Lalu setan ini berkata, "Saat aku masuk ke tubuhmu, badanku seperti unta, besar, aku gagah, aku kuat. Tapi sekarang badanku seperti burung pipit." Lalu Qais bin Hajjaj bertanya, "Mengapa demikian?" Ada yang tahu apa jawaban setan? Lalu setan itu menjawab, "Kamu cairkan aku dengan kalimat zikir Allah itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim." Para ikhwanul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat bismillah ini juga bisa sebagai pelebur dosa-dosa untuk kita dan sebagai penambah amal-amal baik untuk kita. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabku min zunubihi zarratan." Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim ini sekali, maka tidaklah tersisa dosa-dosanya walaupun sekecil atom. Jadi, jikalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim ini dengan tenang, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, sambil membayangkan makna-maknanya, insya Allah, Allah akan meleburkan dosa-dosa kecil kita sampai tidak tersisa lagi walaupun sekecil atom. Dan kalimat bismillah ini juga adalah bisa sebagai penambah amal-amal baik kita. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma min abdin yakul bismillahirrahmanirrahim ila amarallahu ta'ala al-kiramal katibin an yaktubu fi diwanihi arba'amiyatin hasanatan." Tidaklah seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah mengutus kiramal katibin untuk menuliskannya 400 kebaikan pada bukunya. Kiramal katibin. Apa sih itu kiramal katibin? Kiramal katibin adalah malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya ini mencatat perbuatan amal manusia.
Jadi, jika kita hanya mengucapkan kalimat yang simpel ini, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengutus 400 malaikat kiramal katibin untuk menuliskan 400 kebaikan pada buku amal kita nanti di Lauhil Mahfuz. Subhanallah. Para ikhwanul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum baca Bismillahirrahmanirrahim ini ada beberapa macam. Yang pertama, wajib saat kita ingin membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Bismillah sendiri ini adalah ayat awal, ayat pertama dari surah Al-Fatihah tersebut. Yang kedua, sunnah. Saat kita ingin melakukan hal yang baik, maka dianjurkan untuk membaca Bismillah. Contohnya, saat kita ingin bersedekah, Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita ingin menyapu masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Atau saat kita ingin belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga ini makruh. Saat kita ingin melakukan hal yang sifatnya menjijikan. Contoh, saat kita ingin istinja, atau saat kita ingin membersihkan kotoran hewan yang tergeletak di lantai, maka hukumnya makruh. Tidak dianjurkan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena sifatnya menjijikan. Yang keempat, ada haram. Seperti saat kita ingin baca surah At-Taubah. Kenapa? Karena hukum membaca Bismillah di awal surat At-Taubah itu haram. Dan ada lagi yang diharamkan baca Bismillah adalah saat ingin melakukan hal yang sifatnya maksiat. Contoh, mabuk, zina, atau kabur dari pondok, pokoknya yang sifatnya maksiat. Misalnya nih, ada orang pemikirannya kayak gini, biar mabuk gue berkah, atau biar kabur gue berkah nih, biar nggak ketahuan asetis gurfah misalnya. Gue baca Bismillah aja, biar dapat pahala gitu, biar berkah gitu. Nah, itu dosanya bisa double. Kenapa dosanya bisa double? Yang pertama, dia udah ngelakuin maksiat. Yang kedua, dia membaca Bismillah saat ingin melakukan maksiat. Yang dimana baca Bismillah saat ingin melakukan maksiat ini hukumnya haram. Sedangkan definisi haram itu sendiri adalah jika ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan mendapat dosa. Lalu ada sebuah kisah yang cukup menarik tentang keutamaan Bismillah ini. Adalah kisah pasang suami istri. Yang dimana si istrinya ini kalau misalnya mau ngapa-ngapain, selalu aja baca Bismillah. Mau duduk baca Bismillah, mau masak baca Bismillah, mau buka lemari baca Bismillah. Sampai-sampai si suaminya ini kedek sama si istrinya. Ini istri saya kenapa sih kalau misalnya mau ngapa-ngapain baca Bismillah mulu? Sampai akhirnya si suami mau ngetes nih si istrinya. Dengan diambil dompet si istrinya dari lemari, lalu dibuang jauh-jauh ke sungai hingga hanyut. Lalu saat si istrinya ini ingin mengambil kembali dompetnya dalam lemari, maka si istri ini mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa yang terjadi? Dompet itu masih utuh di dalam lemari tanpa tersentuh sedikit pun. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Sampai-sampai si suaminya ini kaget dan akhirnya minta maaf ke si istri dan akhirnya ikut mengamalkan amalan sang istri, yaitu membaca Bismillah di setiap awal pekerjaannya. Para ikhwanul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat Bismillah ini mengandung banyak sekali rahasia di setiap huruf-hurufnya, mengandung banyak sekali keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam kalimat ini. Yang bahkan mungkin jika seluruh pohon di muka bumi ini adalah sebagai kayu penanya dan seluruh tinta di muka bumi ini adalah dan seluruh air laut di muka bumi ini adalah sebagai tintanya, maka sungguh tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat, untuk menuliskan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan kalimat Bismillah ini. Di dalam kitab Tanqil Qaul itu disebutkan, kalau misalnya kayak huruf ba contohnya, atau huruf sin, atau huruf mim dalam Bismillah, itu ada maknanya. Yang mungkin yang saya akan sebutkan hanyalah sebagian kecilnya saja. Dalam kitab Tanqil Qaul disebutkan bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba adalah sebagai bari'ul baroya, zat yang senantiasa berperilaku baik kepada seluruh manusia. Huruf sin adalah sebagai satarul khotoya, zat yang senantiasa menutupi kesalahan-kesalahan seluruh manusia. Huruf mim adalah sebagai mana'u bil atoya, zat yang senantiasa memberikan karunia kepada seluruh manusia. Allah, lafzul jalalah, adalah sebagai kasyiful balaya, zat yang senantiasa menyikapi, menghindarkan seluruh balai kepada seluruh manusia. Lalu Ar-Rahman adalah sebagai mu'til atoya, zat yang senantiasa memberikan segala pemberian kepada seluruh manusia. Lalu yang terakhir ada Ar-Rahim,
yaitu Ghafirul Baroya, zat yang senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan seluruh manusia. Para ikhwanul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan kalimat bismillah ini yang belum bisa saya sebutkan. Tapi karena kita sudah dipisahkan oleh waktu, jadi mungkin cukup sekian saja kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wa tanzur man qala. Saya Muhammad Majid alaih kami pamit undur diri. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.